Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Saya percaya setiap kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita mau merenungkan karya salib Kristus. Dia Allah yang sudah mati untuk menebus semua dosa-dosa kita. Melayakkan setiap kita menjadi anaknya. Mari hari ini kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari setiap kita menaikkan ucapan syukur kita dari hati kita kepada Tuhan. Sebab kasih-Nya yang begitu besar di dalam hidup setiap kita. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk kita merenung sejenak. Betapa baiknya Tuhan. Betapa besarnya kasih-Nya atas kita. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan yang Kau limpahkan, yang Kau curahkan bagi setiap kami Bapa. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Kau yang serahkan anak-Mu Tuhan. Dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Amin, amin Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah
Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. We worship you God. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur. Kami ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan Tuhan. Layak Engkau diagungkan Tuhan. Layak Engkau Tuhan diberikan kemuliaan dari selama-lamanya
Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Raja mulia. Engkau yang sudah memberikan nyawamu Tuhan. Bagi setiap kami umat-Mu. Bagi setiap kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Bagi setiap orang Tuhan. Kau yang sudah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu. Kau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang bertata. Engkau Allah yang berkuasa. Bahkan Kau Allah yang memerintah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Layaklah Engkau Tuhan ditinggikan. Dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Memuliakan nama-Mu Raja mulia. Terpujilah Engkau Tuhan. Allah kami yang hebat. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memerayakan Tuhan. Kemenangan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sudah mati bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang dikasihi Tuhan. Yang diberkati Tuhan. Hari ini sama-sama kita katakan. Amin. 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 Bolehkah kita memberikan tepuk tangan buat Tuhan. Kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Karena kasih-Nya yang kekal menebus setiap kita dari dosa. Amin. praise you God. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku tak akan berhenti.
Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik bagi. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Dia baik bagi setiap kita, amin. Dia baik, Dia menunjukkan kasih-Nya, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Dan bukan karena kuat dan gagah kita, namun Allah mengasihi kita. Mari kita mengucap syukur buat kemurahan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan yang dicurahkan, yang dilimpahkan melalui kematiannya di kayu salib. Untuk selama-lamanya kebaikannya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaibnya kasih-Mu Bapa. Betapa mulianya karya-Mu Tuhan. Betapa mulianya karya-Mu Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena
salibmu, seluruh hidupku Terima kasih milikmu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita semua sudah menjadi sembuh. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Bahkan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita telah ditimpakan kepadanya. Dan firman-Nya katakan, oleh bilur-bilurnya kita semua sudah menjadi sembuh. Kita menjadi sembuh. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, Kau sudah mengutus anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus turun ke atas muka bumi menjadi sama dengan manusia. Dan oleh kehendaknya sendiri menyerahkan nyawanya bagi kami, umat yang dikasihi dan dicintainya. Oleh karena pelanggaran kami, Dia sudah tertikam. Oleh karena dosa kami, Yesus sudah disalibkan. Kami bersyukur kalau kami boleh kembali mengingat korban Yesus di kayu salib. Darahnya dicurahkan bagi kami, supaya kami diselamatkan, dan supaya hidup kami berarti, supaya hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami yang ada di tempat ini maupun seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing.
yang dengan setia terus beribadah bersama-sama dengan keluarga mereka, suami istri dan anak-anak, maupun yang mereka yang bersama dengan saudara-saudara mereka, ataupun yang single. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah dari rumah ke rumah Tuhan. Engkau melawat Tuhan, sehingga setiap kami akan mengalami lawatan dan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Saudara, saya memang tidak mencari data, tetapi mungkin saja ini adalah kali pertama di seluruh dunia dalam sejarah gereja modern, saudara, bahwa anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan tidak beribadah di gedung ibadah, tetapi beribadah di rumah mereka masing-masing. Saudara, sisi baik dari hal ini adalah kalau kita seandainya saja gereja-gereja di seluruh dunia jumlahnya ada puluhan juta, maka dan orang Kristen kurang lebih kira-kira 2,5 miliar seandainya saja kita rata-ratakan 2,5 miliar. Dan sebuah keluarga terdiri dari 5 orang. Maka saudaraku, sisi baiknya adalah di seluruh dunia ada 500 juta rumah-rumah yang hari-hari ini orang sedang beribadah, merayakan minggu-minggu Paskah di dalam rumah-rumah mereka. Di satu sisi, saudaraku, kita nggak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi di sisi lain, di seluruh dunia, di rumah-rumah, sekitar mungkin saja 500 juta orang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bumi penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Tempat-tempat sunyi sekarang mulai menyatakan kemuliaan Tuhan, mulai menaikkan pujian bagi Tuhan. Daerah-daerah yang mungkin sulit untuk beribadah di rumah-rumah, tapi karena dengan kondisi ini, saudaraku, rumah-rumah bisa dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Sisi baiknya juga, saudaraku, gereja kembali kepada zaman kitab para rasul, kisah para rasul, dan zaman, saudaraku, gereja mula-mula, di mana gereja beribadah dari rumah ke rumah, saudaraku. Dan sisi baiknya adalah bahwa hari-hari ini ayah dan ibu menjadi imam bagi anak-anak mereka. Saudaraku, kehidupan mulai berubah. Orang tua mengambil tanggung jawab sekarang untuk lebih banyak belajar membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan share firman Tuhan. Dan setelah selesai ibadah, saudaraku, kita biasanya di gedung ibadah, selesai ibadah kita pulang, kita sibuk, dan sekarang ketika selesai ibadah kita bisa berdiskusi. Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat? Justru menurut saya hari-hari ini kekristenan akan semakin dalam, dan semakin dalam. Kita bersyukur di tengah-tengah kesulitan yang ada hari-hari ini, saudara, karena Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah umatnya dan di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, judul atau tema khotbah kita hari ini adalah kuasa darah anak domba Allah. Nah, saudara, mari kita lihat dulu sejarah Paskah. Di dalam kitab Keluaran 12 ayat 1-14, saya akan bacakan cukup panjang ayatnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga.
Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Seperti kita di karantina 14 hari ya. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua pintu, tiang pintu dan pada ambang atas. Pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus kau makan, harus dimakan mereka pada malam itu juga yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ayat 10, janganlah kamu meninggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Ini kata pertama, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dan anak-anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Saudaraku, apakah itu Paskah itu? Paskah dalam bahasa Indonesia, Passover dalam bahasa Inggris, Pesah dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Melewati. Jadi arti Paskah itu melewati, Passover, melewati saudaraku. Jadi Passover itu saudaraku, begitu Tuhan melihat ada tanda darah, ini contohnya rumah, begitu dia melihat ada tanda darah di rumah itu, di tiang pintu rumah itu saudaraku, maka dia tidak singgah di rumah itu, tetapi malaikat maut itu saudaraku akan melewati, dan Tuhan tidak mengizinkan malaikat maut masuk ke rumah itu karena apa? Ada darah itu saudaraku, ada darah anak domba itu, maka malaikat maut melewati rumah tersebut. Itulah Paskah. Apa arti Paskah bagi orang Israel? Yang pertama, perlindungan atas mereka. Tulah melewati mereka. Saya tadi sudah praktekkan. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi saudaraku, Paskah itu saudaraku, artinya saudaraku tadi melewati, kenapa? Karena ada tanda darah. Jadi saudaraku, darah bagi orang Israel itu penting pada waktu itu, kenapa? Karena Tuhan melewati mereka, karena Tuhan Paskah atas hidup mereka. Keluaran 12 ayat 22-23, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Jadi mereka dikarantina di rumah, mereka lockdown kayak kita saudara ya. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Wow. Bayangkan saudara, darah anak domba yang diperintahkan oleh Tuhan
Ditaruh di ambang atas dan kedua tiang pintunya, saudaraku. Itu, saudaraku, menjadi lambang, menjadi tanda malaikat maut atau pemusnah itu tidak singgah. Artinya apa? Tuhan menjaga rumah itu dan seisi orang yang ada di dalamnya. Jadi ada perlindungan Tuhan, saudara. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan. Yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Dan itu dilakukan oleh orang Israel turun-temurun. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka, melepaskan mereka, membebaskan mereka. Bagaimana anak-anak mereka tidak ada yang mati karena ada tanda darah tersebut, saudara. Apa arti Paskah bagi orang Israel? Yang kedua adalah kelepasan orang Israel dari perbudakan Mesir setelah mereka ada di Mesir selama 430 tahun. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan. Wow, mereka disebut pasukan Tuhan. Dan dari tanah Mesir, malam itulah malam berjaga-jaga. Bayangkan, malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Saudara, betapa sayangnya Tuhan kepada umatnya. Dikatakan sampai Tuhan berjaga-jaga. Saudara, kalau Israel jasmani saja Tuhan lakukan itu, apalagi kita Israel rohani, saudara. Kalau Israel jasmani, darah anak domba, darah binatang. Kita orang-orang Israel rohani, darah Yesus. Wow. Betapa lebih lagi, saudara. Betapa Tuhan sayang kita, betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan berurusan dengan hidup kita. Banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan dikatakan bagaimana Tuhan memelihara kita, bagaimana Tuhan berjaga-jaga atas hidup kita, bagaimana Tuhan memberi jaminan kepada kita. Nanti kita akan lihat, saudaraku. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Apakah Paskah bagi orang Israel? Permulaan yang baru bagi orang Israel, bangsa Israel, hidup sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Di dalam sebuah kebenaran firman Tuhan, saudaraku, dikatakan bahwa Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Wow, mereka bebas menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Nah, sekarang apa arti Paskah bagi kita, saudara? Saudara, kalau kita melihat kilas balik sedikit, bagaimana Yesus mulai daripada minggu-minggu Paskah ini, ya minggu-minggu kudus ini, saudaraku, di hari Minggu, saudaraku, ya minggu yang lalu, saudaraku, itu Yesus, ya kalau saudara ingat, dielu-elukan jalan ke Yerusalem. Saudara ingat enggak? Ya, Hosana bagi Yesus, ya diberkatilah yang datang dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yesus dielu-elukan. Pada hari Minggunya, saudara. Dan saudara ingat, hari Minggu sorenya, saudaraku, Yesus membalikkan, masuk ke rumah ibadah, saudaraku. Dan dia membalikkan, saudaraku, meja-meja penukar di sana. Dan Tuhan berkata, engkau menjadikan rumahku menjadi rumah penyamun. Rumahku akan menjadi rumah doa. Lalu hari Selasanya, saudara, Yesus dijual oleh Yudas kepada orang-orang Farisi, saudara. Kepada imam-imam dan orang Farisi. Ya, dalam kitab nanti saudara baca saja Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Ini sedikit saja kisahnya, saudara. Lalu saudaraku, pada hari Kamis sore dan malam, ya, kalau ini Jumat, saudaraku, Kamis sore dan malam, itu Yesus
mengajak murid-muridnya mengadakan perjamuan bersama. Kenapa? Karena Yesus juga sebagai orang Yahudi bersama dengan murid-muridnya, mereka juga memperingati Paskah, saudaraku. Itu pada hari Kamis sore dan malam. Lalu setelah mereka mengadakan perjamuan bersama-sama, saudaraku, memperingati Paskah, lalu saudaraku, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Lalu saudaraku, tengah malam, Yesus berserta dengan 3 orang saudaraku muridnya, ya, Yohanes, Yakobus dan Petrus pergi ke taman Getsemani. Mereka bertiga berdoa di sana, saudara. Ya, Yesus berdoa di sana, murid-muridnya tidur, saudaraku ya. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh di sana, saudara. Dan kira-kira Jumat pagi-pagi benar, saudaraku, itu dia ditangkap oleh tentara Romawi dan imam-imam kepala di sana. Dan dimulailah, saudaraku, cerita tentang cerita tentang penyiksaan kepada Yesus. Sampai dia disalibkan, saudaraku. Itu adalah karena kasih Tuhan kepada kita. Yesus menyerahkan dirinya sendiri untuk mati, saudara. Yang menyalibkan dia alatnya memang tentara Romawi. Yang menghukum dia, saudaraku, alatnya memang orang-orang imam-imam dan orang-orang Farisi, saudaraku. Tetapi sesungguhnya dia sendiri merelakan dirinya, saudaraku. Saudara bisa bayangkan waktu-waktu yang sangat sulit, penderitaan fisik, penderitaan batin, saudaraku. Kalau saudara pernah merasakan kesepian, sendirian, rasa tertolak, dan saudara harus menanggung beban yang berat, Yesus mengalami hal itu, saudara. Kamis itu, saudaraku, mereka tidak ada lagi makan. Kamis ke Jumat, saudaraku, itu adalah masa-masa yang paling sulit, masa-masa yang paling berat bagi Yesus. Masa-masa tidak ada satu orang pun yang sungguh-sungguh dia rasa menyertai dia di dalam hidupnya. Dalam perjalanan menuju kayu salib, dia ingat bahwa Yudas mengkhianati dia juga. Dia ingat juga bahwa Petrus, saudaraku, menyangkal dia. Dan murid-murid yang lain lari semua, saudara. Tapi satu hal yang Yesus lakukan adalah karena apa, saudara? Karena dia melihat tidak ada jalan lain kecuali dia menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Karena Alkitab bilang begini, saudaraku, dalam kitab Ibrani 9 ayat 22. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, lihat, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tuhan gak ada pilihan lain. Karena Alkitab berkata, tanpa darah tidak ada pengampunan. Imamat 17 ayat 11 dikatakan, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Kalau pada zaman perjanjian lama darah binatang, saudaraku. Tapi pada zaman perjanjian baru, Yesus merelakan dirinya mati di kayu salib, saudara. Darahnya dicurahkan supaya ada apa? Supaya ada pendamaian. Dan saudaraku, jelas dikatakan dalam kitab Yohanes 1 ayat 29, Yesus Kristus adalah sebagai domba Paskah. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setelah Yohanes menceritakan siapa dirinya, saudaraku, keesokan harinya Yesus datang, saudaraku, lalu dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi Yesus, saudaraku, dinyatakan di dalam kitab Yohanes ini oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia.
Yesus telah mati bagi kita dan dia sebagai jaminan bagi keselamatan kita. Kalau darah binatang domba bisa menyelamatkan orang Israel, lebih lagi darah anak domba Allah, Yesus buat hidup kita orang yang percaya. Lihat, mari kita baca ayat ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sama seperti tadi saudaraku, orang Israel ada tanda darah. Saudaraku, Tuhan saudaraku melewati rumah mereka, tidak ada tulah kepada mereka. Demikianlah kalau di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada Yesus, ada darah anak domba Allah, saudara. Maka Alkitab berkata, saudaraku, kita tidak akan mengalami murka Allah. Puji Tuhan, luar biasa saudaraku. 1 Tesalonika 5 ayat 9-10 dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Bayangkan, Alkitab berkata, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Entah kita hidup, entah kita udah mati, kita tetap bersama-sama dengan Yesus. Amin. Penyertaan yang sempurna, saudara. Orang percaya itu hidupnya bersama dengan Tuhan, matinya bersama dengan Tuhan, dan nanti bersama dengan Tuhan juga tetap bersama dengan Tuhan. Ketika saudaraku ada di surga, tetap bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan atas hidup kita. Jadi saudaraku, sebenarnya tidak ada alasan orang Kristen untuk takut dengan apapun, saudara. Kenapa? Karena hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan. Amin. Tidak ada alasan untuk takut, saudara. Matius 10 ayat 29-33 berkata begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bayangkan, Alkitab berkata kehendak Bapa kita. Ya, burung itu diperdagangkan, saudara. Ya, dijual katanya 2 ekor seduit. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar seizin Tuhan, tanpa seizin Tuhan, kira-kira gitu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Itulah sebabnya saudaraku, seperti yang saya katakan kemarin, iman kita haruslah iman sampai kesudahannya. Apa yang kita alami hari-hari ini, saudaraku, belum sebanding dengan apa yang akan terjadi nanti ketika kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, saudara. Jadi saudaraku, mari. Di tengah-tengah kondisi ini gereja Tuhan harus bangkit. Gereja Tuhan harus bersinar. Gereja Tuhan harus melakukan sesuatu. Paling tidak apa? Kita berdoa sungguh-sungguh. Karena saya percaya di tengah-tengah saat ini saudaraku, Tuhan sedang bergerak di seluruh dunia, saudaraku. Saudara, saya berkata saudaraku bahwa kita jangan hanya berpikir tentang diri kita, tetapi kita harus mulai berpikir tentang apa rencana Tuhan untuk dunia lewat keadaan ini. Karena semua orang-orang di dunia takut. Uang saudaraku tidak lagi bisa menyelamatkan siapapun, saudaraku. Saudara yang kekasih, kita berdoa supaya semakin banyak orang diselamatkan. Ya, di tengah-tengah keadaan ini saudaraku, Tuhan hadir di rumah sakit. Tuhan hadir di rumah-rumah. Tuhan hadir dimanapun saudaraku. Untuk apa? Untuk menyelamatkan hidup banyak orang. Karena Yesus mengasihi manusia. Yesus mengasihi bangsa-bangsa, saudara. Jadi darah Yesus untuk apa? Untuk memproteksi kita. Ya, untuk melindungi kita. Tidak ada satupun ya yang dapat menjamah kita tanpa seizin Tuhan, saudara. Ya, burung aja saudaraku katanya enggak jatuh ke bumi tanpa sekehendak Bapa. Apalagi kita, saudaraku, tanpa seizin Tuhan enggak akan mungkin. Enggak ada yang berani dekat. Amin, saudara. Oke.
Nah, apa arti Paskah bagi kita? Kelepasan jiwa kita dari perbudakan dosa. Dosa kita diampuni. Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Istilah penebusan itu ditebus karena kita, saudaraku, diperbudak oleh dosa, diperhamba oleh jahat, si jahat diperhamba oleh setan, saudaraku. Darah Yesus menebus, membayar kita lunas, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dosa kita sudah diampuni. Amin. Wow, luar biasa. Bahkan kalau kita gagal lagi, ada jaminan. Katanya, minta ampun jikalau kamu mengaku dosamu, maka setia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu. Saudara, kalau di zaman Adam, saudaraku, begitu mereka berdosa, mereka langsung terpisah dari Allah. Pada zaman kasih karunia anugerah ini, saudaraku, kalau kita gagal, saudaraku, kita bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni aku, darahmu menyucikan aku. Makanya, saudaraku, saudara, penting sekali kita mengucapkan darah Yesus. Ingat, darah Yesus itu berkuasa. Berkuasa apa? Mengampuni dosa-dosa kita, saudara. Dibenarkan, dikuduskan, dan diperdamaikan dengan Allah. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Artinya apa? Allah tidak lagi marah kepada kita. Allah tidak lagi bermusuhan kepada kita. Allah tidak lagi menuduh kita. Tetapi Allah sudah memperdamaikan dirinya dengan kita oleh darah Yesus. Bayangin, saudara, nggak perlu ada tuduhan lagi. Makanya Alkitab berkata, tidak ada lagi tuduhan bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kalau iblis mau menuduh saudara, ingat darah Yesus. Iblis paling takut dengan darah Yesus, saudara. Ingat darah Yesus. Ketika ada tuduhan, ingatlah saudara sudah diperdamaikan oleh apa? Oleh darah Yesus. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih kita sekarang telah dibenarkan. Dibenarkan itu artinya dibuat jadi benar. Bayangkan, kita bersalah dibuat jadi benar oleh apa? Karena darahnya. Makanya kalau di dalam hati kita, kalau orang Israel pada waktu itu, saudaraku, di ambang pintu rumahnya. Tapi kalau kita di mana? Di dalam hati kita. Kuasa darah Yesus, saudara, begitu luar biasa. Saudaraku, itu saudaraku memperdamaikan kita, membenarkan kita. Dan katanya kita akan diselamatkan dari murka Allah. Hati nurani kita dibersihkan. Wow. Kita akan mudah membedakan yang baik dari yang jahat, saudaraku. Kita akan mudah mengakui dosa-dosa kita. Kita akan mudah mengakui pelanggaran kita. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Waduh, coba baca 14 sama-sama. Kita semua baca di tempat ini. 1, 2, 3 ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hati nurani gunanya untuk apa? Membedakan yang baik dari yang jahat. Kita akan mudah membedakan yang baik dan yang jahat. Kenapa? Karena hati nurani kita sudah disucikan. Orang, saudaraku, yang berdosa, hati nuraninya sudah tumpul. Mereka mengerjakan dosa terus. Mereka hati nuraninya udah gak bunyi lagi. Tetapi kalau orang-orang, saudaraku, yang sudah disucikan hati nuraninya oleh darah Yesus, dia mudah, saudaraku, untuk apa? Untuk menyadari, ini gak benar. Oh, ini benar, saya nggak boleh buat ini, saya harus lakukan ini. Begitu mudahnya, saudara. Ya, saudara, kalau saudara melihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan,
Mereka tumpulkan hati nurani mereka. Bagi mereka saudaraku, mereka punya tujuan untuk keuntungan pribadi mereka. Tapi kalau kita saudaraku, anak-anak Tuhan saudaraku, betapa mudahnya kita untuk menyadari, saya enggak benar hidupnya, saya harus bertobat. Dibebaskan dari cara hidup yang lama. Mari kita baca sama-sama, jemaat yang ada di sini maupun yang di rumah, sama-sama 1, 2, 3, ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Ya, kita semua mewarisi cara hidup yang sia-sia dari generasi ke generasi. Setiap generasi saudaraku ada dosa yang diturunkan kepada generasi yang selanjutnya. Nah, kalau kita sudah percaya Yesus saudaraku, kita tidak lagi, kita hidupnya udah berbeda. Ya, kita bukan tidak berarti menghormati nenek moyang kita, tetapi cara hidupnya berbeda saudara. Jauh berbeda. Ya. Kita katanya ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Wow. Darah Yesus yang tidak berdosa. Darah Yesus yang tidak bercacat celah. Saudaraku, ketika Yesus diperhadapkan kepada Pilatus, saudaraku, Pilatus bilang, saya enggak menemukan kesalahan. Lalu Pilatus kirim kepada Herodes. Bayangkan, Pilatus tadi sama Herodes itu enggak berbaikan saudaraku. Tapi karena kondisi ini, Pilatus sama Herodes bisa berbaikan saudaraku. Dikirim lagi kepada Herodes. Herodes pun tidak menemukan kesalahannya. Dibalikkan lagi kepada Pilatus. Pilatus bilang, aku tidak menemukan kesalahan apa-apa. Darah yang mahal, darah yang kudus, darah yang tidak bercela, yaitu darah Kristus, darah Allah sendiri, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara, Yesus masuk masuk kualifikasi untuk mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk apa? Menebus manusia dari dosa. Kenapa? Karena dia saudaraku seperti anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ini luar biasa saudara. Memiliki keberanian mendekat kepada Allah. Berapa banyak orang gak berani mendekat kepada Allah. Berapa banyak orang gak berani berdoa saudara. Berapa banyak saudaraku orang gak berani menyembah Allah. Berapa banyak orang sulit menyembah Allah. Saudaraku, kenapa saudaraku? Mereka takut saudara. Mereka tertuduh dalam hidupnya. Sesungguhnya kita sebagai orang Kristen, ingat saudaraku, karena darah Yesus adalah jaminan bagi kita untuk kita berani mendekat kepada Allah. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 19-20 ini. 1, 2, 3, ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu apa? Dirinya sendiri. Saudara, ketika Yesus mati, tabir bait Allah terbelah dua, saudara. Biasanya di bait Allah hanya imam saudaraku, yang datang memberi korban sekali setahun. Saudaraku, dialah yang berdoa untuk umatnya Tuhan. Dia mewakili umat Tuhan kepada Tuhan dan mewakili Tuhan kepada umatnya. Begitu tirai bait suci terbelah dua, saudaraku, semua orang sekarang boleh masuk ke tempat, ke ruang yang maha kudus. Nggak ada lagi saudaraku yang namanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke ruang maha kudus. No, semua kita bisa saudara. Dan apa yang membuat kita berani mendekat kepada Allah saudara? Darah Yesus. Karena saudaraku, kalau bukan imam-imam, kalau mendekat ke ruang maha kudus dia akan mati. Kalau dia masuk ke ruang maha kudus dia mati. Tetapi oleh karena darah Yesus saudara, kita semua saudaraku bisa mendekat kepada Allah. Saudara, di rumah-rumahmu kau mulai sesuatu yang baru. Pelajarin ulang ini. Kebenaran ini saudaraku, pelajarin ulang, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Saya menyampaikan dengan cara yang sederhana saudaraku, supaya apa? Kita di rumah ulang lagi, kita punya waktu, kita bahas dengan anak-anak kita. Supaya mereka boleh mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan saudara.
menang atas setan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Dan menjadikan mereka apa? Tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bayangkan saudara, Yesus sudah mengalahkan setan saudara. Dia mati di kayu salib. Iblis dikalahkan. Darahnya dicurahkan saudaraku. Dan kemenangan itu, saudaraku, kita nggak perlu berperang saudara. Yesus sudah mengalahkannya. Kita hanya perlu melihat apa? Darah Yesus saudara. Darah Yesus ada di dalam diri kita. Kita perlu berbicara. Ya, saya ingat saudaraku, dulu dalam pelayanan pelepasan, kita doakan orang. Waduh, kalau iblis itu dibacakan tentang darah Yesus, wah itu teriak-teriak saudara. Ya, itu benar-benar nyata saudaraku. Ya, saudara, iblis sangat takut. Ya, gemetar dengan darah Yesus. Mari kita baca dalam Wahyu 12 ayat 11. 1, 2, 3, ya. Dan mereka mengalahkan dia oleh apa? Darah anak domba. Dan apa? Oleh perkataan kesaksian mereka. Ya, karena apa lagi? Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ada 3 hal yang mengalahkan kuasa kegelapan. Yang pertama, darah anak domba Allah. Yang kedua apa? Perkataan kesaksian. Yang ketiga apa? Tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Enggak takut saudara. Jadi saudaraku, betapa pentingnya darah anak domba apa? Perkatakan. Perkatakan saudaraku, perkatakan. Perkatakan. Ya, kuasa darah anak domba Allah. Ya, dalam hidup kita, saudara. Ya, oke. Yang ketiga, saudara, apa arti Paskah bagi kita? Mulai hidup sebagai ciptaan baru dan menjadi dewasa, serupa dengan Kristus. Firman Tuhan berkata, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow, kita menjadi ciptaan yang baru oleh karena darah Yesus, oleh karena penebusan Yesus. Kita tidak sama lagi, kita menjadi ciptaan yang baru. Memulai hidup yang baru, hidup yang merdeka. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita menjadi ciptaan yang baru, yang berbeda. Kalau hidup kita dulu saudaraku, hanya seputaran diri kita sendiri. Sekarang hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau hidup kita saudaraku banyak membuat orang lain kecewa. Tetapi hari ini hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah hidup yang baru saudara. Dan bukan hanya itu saudaraku. Yesus berkata supaya kita menjadi dewasa. Mari kita baca Roma 8 ayat 28 sampai 31. 1, 2, 3, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke, siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Semua kita. Di rumah saudara mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatunya apa? Kondisi sekarang virus corona saudara. Allah turut bekerja. Allah mau memulihkan hidup kita. Allah mau memulihkan keluarga kita. Allah mau memulihkan bangsa-bangsa. Allah mau menjangkau bangsa-bangsa. Bukankah itu mendatangkan kebaikan saudaraku? Wow. Ya, saudara. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sama-sama, 1, 2, 3 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara tahu? Tujuan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir bukanlah berputar-putar di padang gurun, saudara. Tujuan Tuhan adalah supaya mereka masuk tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu apa? Kedewasaan. Di tanah Kanaan ada perang, ada. Tetapi mereka menang atas peperangan, saudaraku.
Ada tantangan, ada, tapi menang atas tantangan. Jadi kalau orang yang dewasa, saudara, dia menang atas persoalan, menang atas tantangan, saudara. Mungkin saudara bisa gagal, oke, tapi saudara cepat berbalik lagi. Saudara menang. Ya, orang yang dewasa, saudaraku, seperti yang saya katakan kemarin, Tuhan ingin jadikan kita menjadi sahabatnya. Tuhan ingin bercerita kepada kita, sama seperti dengan anak saya. Anak saya sudah semakin dewasa, saudaraku. Saya kepingin tidak lagi, saudaraku, memberi perintah-perintah kepada dia. Tetapi apa? Menjadi rekan, menjadi teman untuk cerita, untuk bicara tentang banyak hal. Satu kali, saudara, ketika saya sedang berdoa, saya merasa di dalam hati saya ada pernyataan begini. Kamu berpikir enggak? Ya, kita biasanya dalam kondisi begini, saudaraku, kita berpikir tentang diri kita. Ya, kita ini yang harus kita menang, saudaraku. Kita mulai proteksi diri kita. Ya, kita mulai proteksi keuangan kita. Kita mulai proteksi banyak hal dalam diri kita. Hidup itu udah mulai seputaran kita. Makanya di dalam Alkitab, saudaraku, dikatakan begini. Nanti di akhir zaman itu, saudaraku, akhir dari akhir zaman, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Kenapa? Dengan kondisi ini saja, saudaraku, orang sudah mulai proteksi dirinya, saudara. Ya, wah, mulai jaga-jaga. Nanti kalau enggak cukup, nanti kalau enggak begini. Padahal Tuhan bilang apa? Hiduplah pemeliharaan. Coba doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Makanya itu betul, saudara. Kasih kebanyakan orang semakin dingin. Kenapa? Karena begitu banyaknya kesulitan. Ya, kita udah enggak mikir orang lain lagi. Kita hanya memikir tentang diri kita. Saudara, kemarin ada satu orang yang berkata kepada saya, ya, dalam kondisi seperti ini, saudaraku, mereka mulai enggak bayar perpuluhan, saudara, takut, saudara. Ya, tapi salah satu di antara pasangan ini bilang begini, enggak, kita harus ikutin firman Tuhan, kita harus bayar perpuluhan kita. Enggak mudah loh, saudara. Di masa-masa begini, ini adalah ujian buat kita, apakah firman itu memang benar-benar, ya, tinggal di dalam diri kita, atau hanya firman itu ya dangkal sekali, nggak melekat dalam diri kita. Ya, satu kali ketika, nanti saya akan lanjutkan yang tadi, sedikit saya menyimpang ke sini. Satu kali ketika Daud, saudara, mengalami wabah, saudaraku, karena Daud waktu itu buat sensus dan Tuhan marah, dan ada tulah pada waktu itu. Dia bilang, aku lebih bagus jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan musuhku. Ada dua hal yang Daud lakukan untuk menghentikan tulah itu apa? Dia memberi korban pemberian kepada Allah. Dia membuat mesbahnya, saudaraku. Dia datang ke Arauna, saudaraku. Dia bilang, berapa? Arauna bilang, enggak usah, pakai saja nih. Dia bilang, enggak mau, saya harus bayar. Dia korban, saudara. Dia memberi, saudara. Dan satu lagi yang dilakukan apa? Dia menaikkan pujian penyembahannya kepada Tuhan. Dia menaikkan sembahannya kepada Tuhan. Nyanyian syukurnya kepada Tuhan. Saudara, di zaman sulit ini memang susah bagi kita. Tetapi mari, saudara. Orang itu tadi, keluarga itu bilang begini. Ya, kami mau tetap taat kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari, saudara. Ya, tetaplah memberi. Kita juga sudah memberi, saudaraku, paket-paket kepada keluarga-keluarga, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak mampu, saudara. Yang kesulitan, saudara. Saya percaya, itu adalah bentuk daripada apa? Kasih. Supaya kasih kita jangan dingin, saudaraku. Kita mulai berbagi kepada orang lain. Kita mulai sharing. Kita mulai kasih kepada orang lain yang berkekurangan, saudara. Saya mau beritahu kepada saudara. Mari tetap setia untuk memberi. Kecenderungan kita di masa sulit adalah kita mulai berfokus kepada diri kita, saudara. Me, myself, and mine. Ya, satu kali ketika saya sedang berdoa, saya merasa di hati saya ada suara begini. Tuhan berkata kepada saya, kamu berpikir enggak? Seperti pikiranku. Wah, saya kaget juga, saudara. Kamu berpikir seperti pikiranku enggak? Wah, saya bilang, seperti apa pikiranmu, Tuhan? Dan suara itu berkata bahwa saya mengasihi bangsa-bangsa.
Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, aku ingin menjamah bangsa-bangsa. Aku ingin melawat bangsa-bangsa. Aku ingin mereka berbalik kepadaku. Supaya mereka mencari Allah yang hidup. Sejak itu saudara, setiap kali kami berdoa suami istri, kami selalu pasti berdoa untuk bangsa-bangsa. Kami tidak lagi mengeluh tentang Tuhan berapa lama. Tapi kami mulai berkata, Tuhan, biar bangsa-bangsa datang kepadamu Tuhan. Biar suku-suku bangsa datang kepadamu. Saya akhirnya bisa banyak melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah kondisi ini. Seperti yang saya katakan tadi saudaraku. Ya, keluarga-keluarga mulai datang menyembah Tuhan. Orang tua anak mulai dekat satu dengan yang lain. Mereka mulai beribadah bersama-sama. Orang tua, sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus, orang tua akan menjadi imam. Ya, bagi anak-anak mereka. Bagi saya itu sangat luar biasa, saudara. Kekristenan kita di saat ini lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Seperti yang saya katakan, ketika nanti ini selesai, saudaraku, itu seperti apa ya, saudara? Seperti penyaliban Yesus. Yesus disalibkan, pada hari kedua dikubur, betul enggak? Enggak ada berita apapun. Senyap. Orang harap-harap cemas apa yang akan terjadi. Tapi pada hari ketiga, Yesus bangkit. Pada hari ketiga nanti saudara, virus ini selesai, kita berdoa. Banyak orang-orang berseru kepada nama Tuhan. Banyak orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Amin. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Saudara lihat, sedikit lagi saudara. Ketika Tuhan bilang begini, setiap rumah yang ada tanda darahnya tidak kena tulah, betul enggak? Malaikat maut tidak mengunjungi mereka, betul enggak? Hari ini apa saudara? Berdoalah buat keselamatan keluarga kita. Ketika Sakeus bertobat, Tuhan bilang begini, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan, betul enggak? Ketika kepala penjara mengalami pertobatan, seisi rumahnya juga diselamatkan. Ini waktunya kita mulai berpikir apa? Keselamatan buat keluarga kita. Itulah caranya kita menghargai Paskah. Itulah kita caranya menghargai pengorbanan Yesus. Bukan cuma sekedar kita diproteksi. Bukan cuma sekedar kita diberkati. Bukan cuma sekedar ada jaminan buat kita. Tetapi lebih daripada itu. Supaya bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan. Saya bilang waktu dengar itu, saya bilang ya Tuhan. Makanya setiap hari kami berdoa buat bangsa-bangsa saudara. Supaya bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Kita nggak bisa ibadah di sini, saudara beribadah di rumah saudara masing-masing. Saudara bayangkan, saya nggak tahu, belum dibuat survei ya, kira-kira ada berapa ratus rumah ini Bin, yang sedang beribadah. Doa-doa dinaikkan di daerah-daerah yang sunyi. Bukan hanya sekedar 5 tempat, di mana tempat kita ada, tetapi lebih dari itu mungkin ratusan saudaraku. Rumah-rumah sedang berdoa setiap hari. Apalagi kita ada doa jaga di gereja kita saudaraku. Ada doa dinaikkan setiap hari. Wow. Secara pribadi jemaat yang kekasih di rumah, kami rindu bersama dengan saudara. Tapi saya percaya bahwa biar waktu ini adalah waktu di mana kita bisa melihat sisi baik. Keluarga dipulihkan, hidup pribadi dipulihkan, keluarga-keluargamu diselamatkan. Kota kita diselamatkan, banyak orang datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku, untuk hal tersebut, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Pengorbananmu, karena Engkau mengasihi manusia. Kau mengasihi kami, Tuhan. Dan Kau mengasihi umat manusia. Terima kasih untuk jaminan-Mu atas hidup kami. Proteksi-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu atas kami. Penebusan atas dosa, hidup yang baru.
diperdamaikan, dibenarkan, dikuduskan. Terima kasih Tuhan. Jadikan juga kami dewasa di dalam Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup. Karena salib-Mu
di hidupku. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami menang. Karena darah-Mu yang dicurahkan menjadi jaminan bagi kami bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Hidup kami dipelihara. Hidup kami diproteksi oleh pencurahan darah-Mu Yesus. Tidak ada satupun yang bisa menjamah kami. Darah-Mu sebagai jaminan untuk kami juga menghadap tahta-Mu Tuhan. Amin, Tuhan. Masuk ke tempat kudus-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Oleh darah-Mu yang kudus, yang tidak bercacat celah, yang mahal itu. Menebus kami dari cara hidup yang sia-sia yang kami warisi dari nenek moyang kami. Sehingga kami hidup berbeda dan menjadi berkat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau dipuji. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin, Tuhan. Biarlah di masa-masa ini juga Tuhan, Roh-Mu bekerja menjamah bangsa-bangsa, suku-suku bangsa. Amin. Di Tuhan. dalam nama Yesus, Di dalam kami nama berdoa Tuhan sebagai Yesus. gereja-Mu. Kami berdoa Tuhan, Amin. dalam memperingati kematian-Mu Tuhan. Kami berdoa, bukan hanya kami yang diselamatkan, tetapi seisi rumah kami diselamatkan. Sanak saudara kami, orang-orang yang kami kenal, diselamatkan Tuhan. Amin, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat mereka di dalam nama Dalam Yesus. Tuhan Yesus. Pakai kami juga bersaksi untuk mereka Tuhan. Pakai juga kami bersaksi untuk menguatkan, meneguhkan hati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengadakan perjamuan. Siapkan perjamuan saudara, ayah, ibu, atau anak yang tertua. Kalau engkau tidak bersama dengan ayah ibumu, mari kita bersama-sama mengadakan perjamuan hari ini. Silakan suami, kalau suami tidak ada di rumah, istri boleh silakan. Baik, saudara-saudara yang ada di tempat ini dan Bapak Ibu dan seluruh keluarga yang ada di rumah, mari kita angkat roti ini. Ini berbicara tentang kesatuan kita bersama-sama dengan Kristus. Sebab pada waktu itu dan ketika mereka sedang makan dalam perjamuan terakhir bersama-sama dengan muridnya, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kami memperingati kematian-Mu Yesus. Sungguh hari ini kami mengadakan perjamuan
mengingat akan Engkau, mengingat akan penderitaanmu, mengingat akan kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah. Kami memakan tubuh-Mu Tuhan. Dan firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Setiap kami yang sakit dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus Engkau sudah sembuh. Kami sudah sembuh, kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Di rumah-rumah jemaat-Mu dan setiap anak jemaat Tuhan yang melihat acara ini, dimanapun Engkau ada, taruhkan tangan-Mu pada bahagian yang sakit. Dan lewat doa dari tempat ini dan penumpangan tangan-Mu Engkau sudah sembuh. Sebab firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya Engkau sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan pada waktu itu juga Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami juga sudah meminum darah-Mu lewat perjamuan ini. Ya Tuhan, bicara tentang kesatuan kami dengan Engkau. Kami adalah milik-Mu dan kepunyaan-Mu. Darah-Mu yang tercurah sudah menebus kami. Amen. Membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berterima kasih kepadamu Yesus. Terima kasih. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Mari jemaat yang kekasih di rumah saudara masing-masing, saudara kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, mari sejenak berdoa dari rumah tangga demi rumah tangga, supaya terjadi lawatan Allah dalam keluarga saudara, supaya terjadi lawatan Allah, pertobatan di keluarga saudara. Berdoa juga untuk kota kita, bangsa kita, dan buat bangsa-bangsa. Supaya dalam peringatan kematian Yesus pada Jumat Agung ini, kita berdoa supaya banyak orang datang kepada Yesus. Supaya pertobatan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan,
Angkat tanganmu. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan persekutuan Allah Roh Kudus, menuntun langkah-langkah hidup kita dari hari ini sampai nanti Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua kita yang percaya katakan, Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.